Shalom, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari kita dengan penuh sukacita dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dengan judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini, dalam nas kita hari ini, Paulus ingin menunjukkan dan menceritakan bagaimana kemurahan hati jemaat-jemaat di Makedonia. Pada saat itu jemaat di Makedonia sedang mengalami krisis yang membuat mereka menderita. Dikatakan di ayat yang kedua, mereka dicobai dalam pelbagai penderitaan. Mereka sangat miskin dalam krisis finansial. Cobaan mereka ini tidaklah ringan, sampai-sampai Paulus pun menuliskan dalam ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan. Dan ada hal yang berbeda dalam hal ini, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan. Pada umumnya ketika dicobai, respon kita sebagai manusia adalah dikatakan pasti stres, kita depresi, kita ketakutan, kita khawatir berlebihan dan lain sebagainya. Namun Paulus kemudian mengatakan sukacita mereka meluap. Paulus juga menambahkan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, kemurahan hati jemaat di Makedonia semakin menjadi-jadi ketika kita melihat dalam ayatnya yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hal ini kita juga diperlihatkan bagaimana mereka memiliki sukacita yang meluap, melimpah, dan kemudian ingin ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan. Jadi penderitaan yang mereka hadapi, yang mereka lalui, itu ternyata tidak menyurutkan semangat mereka, malah menumbuhkan semangat yang baru. Ini adalah kunci. Dalam ayat yang kelima kita bersama-sama dapat melihat, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Itulah mengapa mereka dikatakan mereka kaya dalam kemurahan, karena mereka bersungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Allah. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Mereka mempercayai apapun yang terjadi, Tuhan Allah selalu memegang kendali atas hidup dan masa depan mereka. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah jemaat di Makedonia ini kiranya dapat menginspirasi kita sekalian untuk senantiasa memiliki kemurahan hati. Di mana kemurahan hati yang kita miliki tidak hanya ketika kita dalam penderitaan, tetapi dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Menjadi murah hati berbicara mengenai siapa yang kita percaya juga. Bagaimana cara kita senantiasa memiliki kemurahan hati? Akan lebih mudah bagi kita untuk menjadi orang yang murah hati kalau kita menyadari senantiasa kemurahan hati Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita berawal dan beranjak pada bagaimana kita menyadari kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita pasti juga memiliki kerinduan untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain.
Ketika kita tahu bahwa kita telah banyak diampuni dosa kita oleh Allah, kita pun juga pasti akan memiliki hati yang akan memberikan satu pengampunan, mengampuni orang lain. Ketika kita menyadari kemurahan hati Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kita otomatis juga memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk memiliki kemurahan hati dalam setiap tingkah laku perbuatan dan kehidupan kami. Dan biarlah di dalam kehidupan ini kami senantiasa mengusahakan kehidupan kami untuk menghayati kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa hidup kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga itulah yang menjadi dasar kami untuk senantiasa tidak jemu-jemunya untuk mengasihi, memberkati, mengampuni, dan juga memiliki kemurahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Yalah Tuhan, pakai kami dalam karya dan perjalanan hidup kami untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.